Shalom, selamat sahabat semuanya. Terima kasih, kayaknya hari ini cukup bersemangat ya. Semoga bukan karena saya berkhotbah ya. Itu bikin saya tambah grogi soalnya. Karena terus terang selama 1 tahun ini saya selalu menghindar saat ditunjuk untuk berkhotbah. Dan sampai saat ini ternyata tidak bisa menghindar lagi ya. Tadinya saya sudah mau kabur ke Tarsis gitu. Tapi itu ternyata cerita yang lain. Baik. Sebelum kita memulai khotbah kita, saya mengundang kita semua untuk menggunakan hati dan pikiran kita sekali lagi. Kita akan berdoa. Ya Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Saat ini kami sudah sampai dalam acara khotbah. Adalah khotbah yang akan hamba berkatakan Bapak. Semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bukan hamba yang berkata-kata, tapi Engkau sendiri. Hamba tahu hamba tidak layak. Yang mau menyerahkan semua menurut saja. Oleh nama Tunggal Yesus Kristus, langsung menyembuhkan dan juga selamatkan kita. Amin. Baik, sahabat, hari ini khotbah saya adalah judulnya memaafkan. Memaafkan kayaknya udah biasa ya, kita sudah dengar ya, dimaafin aja. Kalau zaman sekarang kan lebih enak lagi ya, diasikin aja. Tapi kenapa mesti ada kata memaafkan? Karena pasti ada dua kubu, dua orang. Yang satu menyakiti atau yang satu merasa tersakiti, maka ada pilihan. Saat itulah kata maaf itu ada. Ada pilihan, kita mau memaafkan atau kita tidak memaafkan. Pilihan itu selalu ada di dalam diri kita. Dan sebelum kita mengetahui tentang kebenaran, kita sering melihat, kalau kita membaca di Alkitab, banyak cerita-cerita tentang peperangan, apalagi perjanjian lama ya, tentang peperangan. Karena pada saat itu mungkin orang-orang lebih cenderung memilih untuk tidak memaafkan. Ya kan? Karena sepertinya pilihan untuk tidak memaafkan itu lebih aktual, lebih enak untuk dipilih. Sepertinya seperti itu. Dan saya juga ingin sampai tahu kenapa terkadang kita sendiri sebagai manusia modern saat ini yang sudah mengetahui kebenaran, khususnya kita orang Kristen dan orang Advent, itu sudah mengetahui tentang kebenaran, tetapi terkadang pilihan untuk memaafkan itu terasa sulit. Mengapa seperti itu? Saya ingin mengambil sebuah kutipan dari seseorang. Orang ini adalah seorang jurnalis dari Amerika Serikat. Dia juga adalah seorang penulis, dia juga adalah seorang profesor dan juga seorang penasehat perdamaian dunia. Jadi dia penasehat perdamaian di PBB. Bernama Norman Cousins. Dia berkata, life is an adventure in forgiveness. Yang arti hidup ini adalah petualangan untuk memaafkan. Ada kesempatan banyak untuk memaafkan, ada banyak pilihan selama kita hidup, memaafkan atau tidak memaafkan.
itu adalah petualangannya. Kita selalu dalam hidup ini tidak pernah melakukan disakiti ataupun menyakiti, ya kan? Pasti kita pernah melakukan hal yang sama. Kita pernah menyakiti atau disakiti, sehingga timbullah apakah kita mau memaafkan, apakah kita mau meminta maaf. Itu selalu timbul pilihan tersebut, memaafkan. Dan kalau kita lihat, ya terutama gereja kita ya, banyak ya berkembang, gereja kita berkembang, tetapi didasari oleh suatu hal yang sebenarnya dari pilihan seperti ini, memaafkan dan ini realita aja, selalu terjadi seperti ini. Tapi intinya adalah kembali ke masing-masing kita ya, ke masing-masing kita. Seperti kalau kita pernah mendengar Pendeta Tulus mengatakan kutuk pun bisa menjadi berkat, ya kan? Itu benar, kutuk bisa menjadi berkat, asal kita sudah memaafkan. Kalau kita tidak memaafkan, kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa nanti. Jadi, maaf tadi saya belum meluruskan ya, apa kata-kata dari Norman Koizets ini. Jadi dia mengatakan, dalam hidup banyak orang menilai bahwa meminta maaf lebih sulit daripada memaafkan. Kita melihat mereka yang bersalah atas perbuatannya sangat sulit untuk meminta maaf kepada mereka yang dirugikan. Padahal sejatinya memaafkanlah yang paling sulit untuk dilakukan. Ini kata-kata seorang profesor ya. Dia tidak memakai hal-hal rohani, tapi dia bisa mengerti tentang hal seperti ini. Dan itu biasanya terjadi karena, diteruskan lagi, hal itu terjadi karena rasa sakit dan kehilangan yang kita alami tidak dapat digantikan oleh pernyataan maaf ataupun diberi bentuk tanggung jawab berupa materi yang diberikan orang yang berbuat salah kepada kita. Beberapa orang kesulitan memaafkan karena mereka sadar atas haknya. Hak apa? Hak untuk merasa marah dan pihak yang bersalah tidak layak mendapatkan kebaikan. Membuat keputusan untuk memaafkan berarti kita melepaskan kebencian, yang mana kita memiliki semua hak untuk memilikinya. Namun kita putuskan untuk melepaskannya supaya rasa damai itu muncul. Itulah memaafkan. Kita melepaskan sebuah hak, hak untuk marah. Kita sulit untuk memaafkan karena memang ada rasa marah. Marah itu memang merupakan hak kita, tapi berbahaya. Janganlah kita marah berkepanjangan. Kita harus memutuskan untuk memaafkan orang yang bersalah pada kita. Lebih cepat, lebih baik. Karena semakin kita simpan kemarahan itu, kita tidak memaafkan, berarti kita terus menyimpan kesalahan orang itu, terus kita menimbun kemarahan dalam diri kita. Karena setiap kita mengingat marah lagi, kita merasa sakit lagi, kita tersakit lagi, kita marah lagi, terus saja seperti itu tertimbun, dan itu berbahaya. Kita selalu merasa susah untuk memaafkan. Mengapa kita susah untuk memaafkan? Karena khususnya kita di zaman modern ini, budaya juga ya kan,
mempengaruhi kita. Terlebih zaman modern ini kita sudah dipengaruhi oleh entertainment, ya kan? Kita selalu mendengar musik, kita menonton film, mungkin kita juga terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain yang bukan dari Tuhan yang sesungguhnya, yang justru mengglamorisasi, justru seperti mengagung-agungkan bahwa pembalasan dendam itu adalah sesuatu yang sejati, yang harus dilakukan. Kalau kita kita pernah nonton film kungfu klasik ya, ya kan, kalau kita nggak salah, yang kalau ada itu yang ngomongnya mulutnya beda tapi suaranya selalu seperti ini. You kill my father, I kill you now. Ya kan? Kalau kita tahu film kungfu klasik itu selalu ada, dan memang selalu diakhiri dengan kemenangan dari orang yang sudah tersakiti. Dia membalas dendam, dia bahkan sampai melakukan tindak kekerasan, bahkan membunuh. Dan kita semua bertepuk tangan pada saat itu menonton itu. Wah, luar biasa, hebat, akhirnya jagoannya menang, ya kan? Itu disebut jagoan saat bisa membalas dendam. Itu disebut sebagai orang yang hebat. Tetapi apakah ajaran Yesus seperti itu? Apakah orang Kristen juga harus mengglamorisasi hal-hal seperti itu? Membalas dendam. Kita mungkin ada ajaran lain juga mengatakan balaslah kejahatan dengan hal yang setimpal. Dengan hal yang setimpal berarti dengan yang kejahatan juga, ya kan? Jadi apa bedanya kita dengan orang yang sudah melakukan kejahatan? Apakah kita bisa disebut dengan orang baik? Apakah kita bisa disebut orang Kristen bila melakukan hal seperti itu? Apakah orang baik itu adalah orang yang membalas sesuatu hal kejahatan dengan hal setimpal? Misalnya dia disakiti, dia balas menyakiti. Atau mungkin hal yang tidak terlalu setimpal lah, dia hanya ingin, ya paling tidak saya mempermalukan dia lah. Apakah seperti itu juga orang Kristen? Tidak juga. Kita sudah terpengaruh oleh entertainment, kita terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran lain, kita terpengaruh dengan budaya di sekitar kita. Kita lebih suka dengan filosofi yang terdapat di dalam hal-hal tersebut, dalam film, drama, di mana selalu konflik itu menjadi sesuatu yang justru dicari. Serunya di situ ada konflik, ya kan? Kita menjadi orang-orang yang suka drama. Kita selalu membuat diri kita sebagai victim, sehingga kita mempunyai hak untuk melakukan sesuatu yang setimpal untuk membalas mereka, atau bahkan lebih daripada itu. Tapi tidak seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan hal seperti itu. Karena kalau kita lihat, justru saat kita tidak mau memaafkan, apa yang terjadi? Mungkin kita bisa membuka Alkitab kita di dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang.
supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saat kita tidak memaafkan atau mengampuni, ukuran yang sama dipakai Tuhan kepada kita. Siapa kita? Tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan orang tersebut juga mungkin adalah hamba Tuhan juga. Orang itu juga berdoa kepada Tuhan yang sama. Tetapi kita tidak mau memaafkan dia karena suatu kesalahan. Kita merasa kita menjadi victim, kita menjadi korban yang berhak untuk marah, untuk melakukan hal yang lebih untuk membalas itu. Tapi ternyata saat kita melakukan itu, seperti di ayat yang baru saja kita baca di Markus 2, kita kehilangan kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memaafkan. Dan juga mohon dimaafkan kalau saya lupa untuk berterima kasih terlebih dahulu. Tadi karena mungkin grogi ya. Tadi kita sudah didampingi saya sudah didampingi oleh saudara Reki dan Opa Max Indi, dan juga tadi dari pianis Samuel sudah mendampingi kita, dan juga lagu pujian yang luar biasa dari Ibu Elvin India, luar biasa, yang mengangkat kita untuk mengingat Tuhan, luar biasa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi saya berterima kasih dan mohon maaf bila tadi saya sempat lupa untuk menyampaikan hal tersebut, karena ya inilah manusia suka lupa, jadi mohon dimaafkan berkaitan dengan hal besar. Dan tidak tahukah saat kita tidak memaafkan seseorang, kita juga sedang menyakiti diri kita sendiri. Bagaimana bisa? Karena ada ilustrasinya. Ilustrasi ini sebenarnya banyak di sosial media, saya pernah lihat. Tapi saya mencontohkan saja. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari semua. Kira-kira berapa berat dari Alkitab ini? Kira-kira aja, nggak usah pasti. Ada yang bisa kira-kira? Mungkin 100 gram? 500 gram? Kurang lah, kurang dikit. Menurut Anda itu berat atau tidak? Enggak. Tidak, oke. Tetapi ternyata masalahnya bukan masalah beratnya. Masalahnya seberapa lama kita pegang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini tidak berat, tapi apakah Anda kuat memegang selama 3 jam, 4 jam? Bahkan pernah ada lomba yang touch the car, cuma menyentuh aja, tetapi ternyata hanya ada 1 orang yang bisa bertahan lama. Jadi seperti itulah. Semakin lama kita menyimpan rasa marah itu, rasa dendam itu, seperti juga kita memegang akhirat ini berjam-jam, lama-lama, akhirnya sakit apa? Otot-otot kita, tangan kita akan menjadi terasa kaku, mati rasa, mungkin sakit juga, ketarik otot-ototnya. Seperti juga rasa marah itu kita simpan dalam hati kita,
Dalam pikiran kita selalu membayangkan, wah, pembalasan yang manis nih seperti ini nih. Nanti nih kita terus kita mengingat lagi. Dan akhirnya justru itu yang menyakiti kita. Kita menyimpannya bertahun-tahun, berlama-lama, otot-otot di hati kita, pikiran kita, syaraf-syaraf itu tiba-tiba lemah, jadi sakit, kaku. Kita sendiri yang rugi. Buat apa kita menyimpan lama-lama, kan? Seperti itulah. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 2 sampai dengan ketiga, yang tadi adalah ayat intinya. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dengan kata lain, saat kita tidak mengampuni orang lain, kita menyabotase keselamatan orang tersebut. Waktu itu saya dengar waktu kita belajar sekolah sahabat di beberapa bulan yang lalu ya mungkin, tentang jangan-jangan kita tidak siap bersama-sama dengan mereka-mereka yang sudah menyakiti kita di surga. Itu ada di pelajaran sekolah sahabat, tapi saya lupa pelajaran keberapa. Tetapi saya jadi bertanya juga, kita tidak siap bersama-sama dengan mereka yang menyakiti kita di surga. Apakah kita bisa sampai ke surga kalau kita tidak siap? Karena ayat yang sebelumnya sudah mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Begitu juga dalam doa Bapa kami, kan, ampunilah dosa salah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah atas kami. Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Kita harus mengampuni. Baru Tuhan bisa melihat karakter kita sama seperti Dia, ada kasih di dalamnya. Karena Tuhan hanya mau di surga itu adalah tempat orang-orang yang mau mengampuni, bukan orang-orang yang berhasil membalas dendam atau menyimpan kesalahan orang lain bertahun-tahun, bahkan sampai mati. Untuk itulah tidak ada salahnya kita meminta maaf dan memaafkan kepada orang-orang di sekitar kita, walaupun kita merasa sepertinya tidak ada kesalahan yang kita buat kok. Walaupun sebenarnya waktu itu kita melakukan itu karena juga ada kebenarannya kok. Tetapi tidak ada salahnya kita untuk meminta maaf kepada orang-orang tersebut. Karena kadang-kadang masalah sepele bisa menjadi besar. Hanya masalah tidak ditegur atau masalah tidak disapa, kita menjadi menyimpan sesuatu, wah, sombong sekali orang itu, ya kan? Tiba-tiba kita menyimpan rasa sedikit dengki, sedikit benci. Tiba-tiba ya tak aja ntar, kali juga gue gak mau nyapa, seperti itu kan? Akhirnya benar, tidak saling sapa, benar-benar jauh. Apakah seperti itu orang Kristen? Tidak seperti itu. Dan bahayanya saat kita terus menyimpan dendam ini, saat kita ada dendam, kita menyimpannya terus-menerus, memupuknya, kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu pembalasan. Dan mengerikannya lagi, kita sampai kepada membunuh seseorang. Berarti kita sudah melanggar 1 dari 10 hukum, membunuh. Bahkan saat kita mendendam dan membenci seseorang aja, berarti kita sudah membunuh. Kita sudah membunuh secara karakter orang itu di dalam pikiran kita. Kita mengatakan bahwa orang itu tidak bisa dimaafkan. Orang itu layak diberikan pembalasan. Tidak seperti itu. Setiap orang berhak untuk mendapatkan maaf dari kita. Walaupun kita sudah disakiti, walaupun kita sudah
dirugikan. Memang sepertinya mudah ya kata-kata seperti ini. Sepertinya memaafkan itu cuma saya maafkan. Tapi ternyata juga tidak seperti itu. Bukan cuma sekedar di kata-kata memaafkan. Memaafkan harus ada tindakan yang terlihat. Apakah kalau kita sudah memaafkan, kita tetap berkata ketus kepada dia selalu? Ya kan? Kita selalu misalnya anak kita bersalah, kita selalu menjudge anak ini adalah anak yang pembangkang, selalu di nomor 2 kan, atau di nomor terakhir lah. Kita memperlakukannya berbeda dari anak-anak yang lain. Pada orang tua yang mempunyai anak. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Karena kita semua pada akhirnya adalah manusia juga yang sering melakukan kesalahan. Seharusnya kalau kita sudah memaafkan, ada satu hal yang mungkin harus nyata ya. Kita harus bisa melupakan dan tidak mungkin-mungkin lagi kesalahan. Apalagi menceritakannya lagi ya, kepada orang lain. Tapi bukan berarti, jangan salah tangkap ya. Maksud saya di sini bukan berarti kita harus menutupi suatu kejahatan, bukan. Yang benar harus dinyatakan, tapi kesalahan harus dimaafkan. Saya juga ingin ngambil satu kutipan dari seseorang yang juga terkenal di Amerika ya pastinya, yaitu Martin Luther King Jr. yang mengatakan, forgiveness is not an occasional act, is a constant attitude. Yang berarti memaafkan bukanlah tindakan sesekali, itu adalah sikap yang konstan. Harus kita ketahui bahwa memaafkan bukan tentang menyetujui tindakan, melegalkan, menyangkal atau mengabaikan sebuah tindakan. Bukan hanya soal sekedar moving on, melupakan atau menganggap tidak pernah terjadi sesuatu, menenangkan diri untuk kemudian membalas dendam, membenarkan atau melepaskan keadilan yang mungkin dibutuhkan, dan juga bukan soal upaya tawar-menawar atau negosiasi. Memang benar, memaafkan bukan karena kita lihat dulu apa yang bisa dia kasih balik kepada kita. Kalau dia bisa kasih sesuatu yang lebih, baru saya bisa memaafkan. Tidak seperti itu. Memaafkan adalah dari hati. Memaafkan adalah tanpa pamrih. Seperti Tuhan sendiri sudah memaafkan kita. Asal kita percaya, darahnya sudah tertumpah bagi kita, dosa yang merah seperti pengirsi pun Tuhan kembalikan seperti salju berhari. Terus siapa kita? Kita mau melebihi dari Tuhan untuk tidak memaafkan orang lain? Karena saya pernah ya mendengar bukan hanya pernah mendengar, saya mendengar dari berbagai orang ya. Kalau memaafkan terus-menerus, kamu akan dipermainkan. Berarti kamu lemah, kamu naif.
Tuhan pun selalu memaafkan kita. Apakah Tuhan lemah? Tuhan mengajarkan kita untuk selalu saling memaafkan. Bahkan seperti tadi ayat persolatan kita dalam Matius 18 ayat 21 sampai 23 tentang Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kita harus memaafkan saudara kita? Saya yakin Petrus bertanya seperti ini karena dia mempunyai suatu ganjalan. Dia sendiri mengalami. Sepertinya dia juga mulai terpengaruh berarti. Yang mengatakan bahwa saya pernah dengar juga ada di luar sana yang mengatakan 1 kali boleh saya maafkan, 2 kali boleh saya maafkan, 3 kali sikat. Seperti itu kan. Kita membuat batasan. Kita menentukan berapa kali orang bisa diampuni. Dan Petrus pun mungkin terpengaruh seperti itu, sehingga dia bertanya kepada Tuhan, berapa kali kita harus mengampuni? Yesus berkata 70 kali 7. Apakah kita selalu akan mengartikan secara literal? Berarti berapa tuh 70 kali 7? 490 ya? 490 kali. Bukan seperti itu. Karena 7 biasanya dinamakan sebagai suatu angka yang sempurna, suatu angka milik Tuhan itu sendiri, angka yang tidak terbatas karena punya Tuhan. Jadi tidak terbatas sebenarnya. Kita harus memaafkan orang untuk selalu tidak terbatas. Karena saat kita memberikan batasan, kita sudah menyabotase keselamatan orang lain. Kita harus selalu mengampuni. Dan saat kalau kita terus mendendam, bahkan membalas dendam, dan hukum Tuhan ini tidak kita pakai, saya yakin dunia ini sudah kacau dari dulu, sudah selesai. Orang satu balas dendam kepada orang lain, terus menerus terjadi kekacauan, ya seperti itu. Jadi seperti ada ilustrasi ya, seperti film kungfu aja lah, ya kan? Gurunya dibunuh oleh guru dari perguruan lain. Muridnya yang satu merasa dendam, dia pun membunuh guru yang dari perguruan lain tersebut. Padahal apa? Timbullah rasa dendam lagi dari murid dari perguruan lain tersebut, dan dia membunuh murid yang membunuh dari gurunya tersebut. Seperti itu tidak ada habisnya sampai semuanya musnah. Mungkin nanti tertinggal satu orang. Kalau tertinggal satu orang, kalau sama-sama, ya kan, selesai sudah dunia ini. Kalau seperti itu peperangan terjadi, tidak ada yang mempunyai kasih di dalam dirinya, semua sudah selesai. Dan itu bukan rencana Tuhan. Dan pastinya rencana Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai kasih. Tuhan hanya menginginkan orang-orang yang seperti itu yang berada dalam kerajaan bersama-sama dengan Dia, orang-orang yang mau mengampuni. Memang sepertinya gampang untuk kata memaafkan, tetapi ternyata ada tindakan lebih lanjutnya. Kita harus bisa melupakan, kita harus bisa bersikap seperti sedia kala. Bahkan seharusnya kita bisa membuka lembaran baru yang lebih baik. Kita harus bisa benar-benar mempraktekkan kasih yang sudah Tuhan contohkan bagi kita.
mungkin terakhir, khotbah saya tidak panjang kan, sudah saya tahan. Karena memang pada akhirnya ini kembali ke masing-masing diri kita sendiri ya. Ini hanya tinggal prakteknya, dan itu yang tersulit. Dan tipsnya dari saya agar kita bisa mempraktekkan ini adalah, pertama, kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu undang Roh Kudus. Dan yang berikutnya, kita harus bisa introspeksi diri. Jangan-jangan orang itu juga melakukan hal tersebut karena kita juga pernah sebelumnya, mungkin tidak sengaja ataupun sengaja, kita juga pernah menyakiti mereka. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus punya kemauan untuk memaafkan terlebih dahulu, bahkan meminta maaf terlebih dahulu. Dan juga mungkin kita harus bisa mengingat hal-hal baik dari orang tersebut, hal-hal positif dari orang tersebut, iya kan? Karena kalau kita terus mengingat hal-hal negatifnya, yang ada terus rasa kebencian yang timbul. Kita selalu mengingat tentang kejelekannya. Bila kita terus mengulang-ulang hal seperti itu dalam pikiran kita, kita sudah membunuh dia dalam karakter. Dan kita bisa benar-benar menjadi tidak bisa mengampuni. Apakah, saya sedikit bertanya juga, apakah kalau kita tidak bisa mengampuni, itu sama dengan kita sudah menghujat Roh Kudus? Mungkin saudara-saudari semua bisa mencari tahu itu sendiri. Jadi bahaya. Jangan sampai kita tidak pernah bisa memaafkan seseorang ataupun mengampuni seseorang. Karena ternyata bukan hanya kita mencabotase keselamatan orang lain, tetapi menyabotase keselamatan diri kita sendiri juga. Dan bukankah itu yang iblis inginkan dari kita? Mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya di dalam kubunya. Apakah kita ingin bersama-sama dengan orang-orang seperti itu, kumpulan orang-orang seperti itu, bersama-sama dengan iblis, bersama-sama dengan setan? Kita selalu menginginkan, kita berkata kita selalu ingin untuk masuk dalam kerajaan surga. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Bagaimana kita bisa mencari kerajaan surga kalau kita hal yang paling mendasar untuk memaafkan seseorang tidak bisa kita lakukan? Jadi mungkin orang-orang sebanyak membuat list juga ya. Apa tujuan di tahun yang akan datang, ya kan? Ya, membuat listnya, mempunyai list seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita lupa membuat list apa saja kesalahan kita di tahun ini. Siapa kira-kira yang harus kita minta maaf atau bahkan kita memaafkan? Kadang-kadang kita melupakan hal-hal seperti ini, hal paling mendasar untuk memaafkan seseorang. Kita selalu membesar-besarkan kesalahan orang lain, dan kita selalu ingin mengecil-kecilkan kesalahan kita. Ya kan? Itu adalah sikap manusia, naluri aja. Kita ingin
kita selalu dimaafkan, tetapi kita sulit memaafkan orang lain. Tidak seperti itu. Tuhan sudah datang ke dunia ini. Tuhan sudah memberi contoh. Tuhan tidak hanya memberikan teori, memberikan perintah. Tuhan sudah datang langsung sendiri sebagai manusia, sebagai Yesus, mati di tiang kayu salib bagi kita. Dan bagi orang yang percaya, dikatakan bahwa dosanya diampuni. Bukankah luar biasa Tuhan kita? Dia menunjukkan sikap kasih. Kasih yang luar biasa, yang tanpa syarat, yang tidak membutuhkan embel-embel. Asalkan percaya, maka kamu diampuni. Dia sudah datang ke dunia ini sebagai manusia, bahkan mati di kayu salib dengan disiksa, dihina. Kalau zaman sekarang mungkin dibully ya, dibully. Luar biasa ini. Ditelanjangi, dipermalukan. Tetapi Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan mau melakukan semua itu. Dan bahkan Yesus sendiri saat di tiang kayu salib berkata kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Kita suka menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Kenapa kita tidak menyadarinya? Karena yang ada dalam otak kita adalah aku dan aku. Keakuan kita yang lebih tinggi. Kita ingin selalu kita sebagai pemenang, kita sebagai selalu orang yang dihormati, kita selalu sebagai orang yang dipandang, kita selalu sebagai orang yang disegani. Seperti itu. Kita selalu ingin kita menjadi orang yang paling benar. Tanpa kita sadari, kita sudah mau menjadi lebih dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri mau memaafkan ciptaannya, makhluk yang dia ciptakan sendiri, yang lebih rendah daripadanya. Ya kan, kalau dipandang cuma hanya ciptaan. Buat apa? Kalau Tuhan mau binasakan semua, ciptakan lagi yang baru, bisa saja. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Kasih Tuhan itu adalah kasih. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kasih yang sama ada dalam diri kita. Jadi akhir kata, mari kita mengampuni sesama kita, apapun kesalahan dia, apapun yang telah diperbuat. Dia telah mempermalukan kita, dia telah melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap kita, telah menyakiti kita. Bukankah Yesus sudah mengalami itu semua di kayu salib? Jadi mari kita memaafkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa memaafkan sesama kita, dan kita sendiri mendapatkan kelepasan, kita sendiri mendapatkan kedamaian. Saat itulah kita akan merasakan bahwa Yesus sendiri berkata, "Mari datanglah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Lepaskan semua itu, maafkan semua orang yang bersalah pada kita, kembalikan serahkan semua pada Tuhan,
berlakulah seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi kepada orang yang menyakiti kita, kepada musuh kita. Ya, inilah firman sederhana yang sudah saya bawakan. Biarlah kita bisa memaafkan. Semoga Tuhan memberkati. Baik, untuk mengaminkan pengabaran yang baru saja kita dengarkan, kita akan menutup perbaktian khotbah kita dengan membuka lagu Sion dari lagu